dan juga sahabat bisnis Sulawesi. Nah, sore hari ini sahabat Putra kembali hadir di hadapan teman-teman dalam live Instagram Bisnis Sulawesi untuk mengajak teman-teman menyimak obrolan terkait dengan informasi pasar modal atau capital market. Dan sore hari ini saya akan hadir bersama Kepala Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, Bang Fahmin Amirullah, melalui akun IDX Sulsel. Kemudian ada juga yang hadir bersama kita dari Penin Sekuritas melalui Pens Makassar, yaitu Mas Ridwan. Oleh karena itu teman-teman, saya akan langsung mengundang keduanya. Oke, selamat sore Mas Ridwan. Ya, selamat sore Mas. Thank you Bisnis Sulawesi ya, udah invite Penin Sekuritas. Siap. Sehat Mas ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sambil kita menunggu Bang Fahmin, Mas, dari perwakilan. Oh iya, boleh. Bursa Efek Indonesia. Oke, silakan minum dulu. Tunggu sebentar. Gimana kabarnya Mas? Baik. Sehat. Oke, sepertinya sudah diundang, tinggal mau ini untuk bergabung. Oke, sambil kita menunggu dari IDX Sulsel atau Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulsel, Bang Fahmin, bagaimana Mas Ridwan untuk perdagangan hari ini? Level support dan dari ISG hari ini seperti apa, Mas Ridwan? Oke, thank you Mas. Jadi kalau saya lihat dari sisi teknikal ya Mas, hari ini ISG kita memang ditutup melemah ya, kurang lebih di 0,23% ditutup melemah sebesar minus 14,53 poin di 6.112. Jadi kalau kita lihat dari sisi teknikal memang ISG ini masih di area ini ya Mas, di fase konsolidasi di mana support terdekat ada di 6.100, support selanjutnya ada di 6.000. Jadi kalau saya lihat selama ISG masih bertahan di atas support pertama di 6.100, terus dia masih bisa bertahan di atas 6.000, overall ISG kita masih kondusif. Ini kan mengalami pelemahan untuk perdagangan hari ini Mas ya, ISG kita. Iya. Sentimen apa saja yang mempengaruhi itu terjadi Mas? Oke, kalau kita lihat dari sentimen hari ini, ada dari sentimen global sama sentimen domestik ya Mas. Kalau pertama, dari sentimen global ini sebenarnya kita lihat yang pertama dari China. Sebenarnya ini sentimennya positif karena China ini telah mencetak surplus perdagangan, di mana kalau kita lihat ini surplus perdagangan ini terbesar sejak Januari 2021. Jadi kalau kita lihat, kalau kita compare perkembangan pasar saham di regional itu sebenarnya hampir semuanya positif. Cuman indeks saham bursa Indonesia aja yang ditutup melemah. Tapi seharusnya sih ke depannya ini kalau kita lihat dari sentimen dari China, seharusnya besok masih ada potensi penguatan. Besok ada potensi penguatan. Kita potong dulu Mas Ridwan, kita sabar dulu Bang Fahmin. Alhamdulillah, selamat sore Bang Fahmin. Halo, selamat sore. Sore, sehat Mas Ridwan, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Oke, Bang Fahmin, tadi kita sudah sempat ngobrol beberapa hal, terutama ISG kita saat ini mengalami pelemahan untuk perdagangan hari ini, Mas Ridwan ya. Iya, betul. Sementara ada bursa regional justru mengalami penguatan. Nah, tapi Mas Ridwan juga menyampaikan bahwa besok kemungkinan indeks harga saham gabungan atau IHSG kita ada kemungkinan akan mengalami penguatan. Oke, kita kembali mundur dulu. Kita ke Bang Fahmin. Bang, bagaimana perkembangan atau update dari pelaksanaan publik Expos 2021 untuk hari ini di Bang Fahmin? Ya, oke. Terima kasih, Bli. Terima kasih juga Mas Ridwan atas kesempatannya sore ini ya. Bisa join juga untuk live Instagram sore hari ini. Buat Sobat EDX yang sebelumnya saya ingin mengucapkan juga salam sehat selalu ya. Karena
saat ini sepertinya kesehatan menjadi aset yang paling utama nih, Bli, Mas Ridwan. Terkait dengan ini ya, dengan pelaksanaan FUBEX ya. Jadi hari ini kalau kita lihat ya, mudah-mudahan Bli dan Mas Ridwan juga mengikuti nih sepanjang hari ini live FUBEX yang diselenggarakan ya. Karena tentu saja live FUBEX ini memberikan konfirmasi kepada para investor ya. Bukan hanya, kalau selama ini kan mungkin hanya desas-desus atau rumors gitu yang banyak didapatkan ya melalui media sosial misalnya terkait dengan emiten-emiten gitu, aksi korporasinya. Tapi melalui public expose ini para investor maupun para trader itu betul-betul mendapatkan konfirmasi langsung dari emitennya gitu. Kira-kira rencana emiten ke depannya atau akan seperti apa, maupun kondisi perusahaan emiten saat ini seperti apa. Jadi hari ini itu sudah terlaksana ya. Hari ini yang sementara berlangsung ya. Saat ini ITMG, kemudian BOLT, kemudian yang sudah terlaksana tadi siang ada PT Media Nusantara Citra, MNCN, kemudian ada PT Adi Sarana Armada Tbk, ASA. Kemudian tadi pagi juga siang ya jam 1 tadi ada DSNG juga, kemudian ada PT Dharma Satya Nusantara Tbk ya atau DSNG kode sahamnya. Kemudian ada PT Pertiwi Tbk kode sahamnya Duti yang sudah terlaksana juga tadi pagi ya. Kemudian ada Bumi Serpong Damai yang sudah terlaksana juga hari ini tadi pagi, dan SMBR. Kemudian ada sesi 2 tadi jam 10 sampai jam 11 ada BTPN Syariah. Kemudian ada PT Pradiksi Gunatama Tbk PGUN kode sahamnya. Jadi itu beberapa emiten Bli yang sudah melaksanakan public expose ya hari ini, dan mudah-mudahan apa yang mereka sudah paparkan melalui public expose ini bisa memberikan banyak manfaat buat para investor ya maupun para analis di perusahaan sekuritas dalam memberikan rekomendasi saham kepada para investor. Mungkin demikian Bli. Jadi setidaknya ada 12 emiten ya setiap harinya dari 6 sesi itu ya yang bisa sampaikan atau melakukan public expose seperti yang Bang Fahmi sampaikan tadi bahwa investor atau masyarakat tidak hanya akan mendengarkan rumor dari media sosial dan lain sebagainya, tapi bisa menyaksikan secara langsung terkait dengan kondisi emiten atau perusahaan itu. Nah kalau Bang Fahmi tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mas Ridwan bahwa indeks harga saham gabungan kita atau IHSG kita mengalami pelemahan pada sore hari ini. Nah, seperti apa ini ulasan untuk data perdagangan kita sore hari ini, Bang Fahmi? Iya, jadi betul yang disampaikan oleh Mas Ridwan ya. Kalau kita melihat data dari yang kami pantau dari RTI Bisnis ya, IHSG kita di penutupan itu terkoreksi minus 0,24%. Di level 6.112,400 poin. Kemudian ada pun nilai transaksi hari ini yaitu 9,7 triliun. Kalau kita cermati ya, beberapa saham ada 252 saham ya yang hari ini mengalami kenaikan ya. Kemudian yang mengalami pelemahan ada 247 saham. Nah, kalau dilihat juga dari pembukaan perdagangan menguat itu di 6.135,870 poin. Tapi dalam perdagangan hari ini level terendah yang sempat disentuh oleh IHSG kita yaitu 6.994 poin seperti itu. Adapun frekuensi transaksi hari ini 1.391,486 kali frekuensi seperti itu. Jadi total kapitalisasi pasar kita hari ini 7.411,892 triliun. Mungkin itu sedikit summary untuk perdagangan hari ini, Bli. Saya langsung ke Mas Ridwan sekarang lagi Mas. Nah tadi kan sudah disampaikan juga sentimen yang beberapa sentimen yang mempengaruhi terjadinya pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini. Nah kalau kita lihat seperti disampaikan Bang Fahmi tadi pada saat pembukaan terus sempat mengalami penurunan. Nah
apa hal lain yang mempengaruhi hal itu? Apakah kondisi tadi kan ada pengumuman juga dari pemerintah bahwa diperpanjang kembali, misalnya kayak PPKM level 4 untuk Jawa Bali. Apakah itu juga masih mempengaruhi atau pandemi COVID-19 ini menjadi hal yang signifikan mempengaruhi pergerakan ISG atau seperti apa nih Mas Ridwan? Oke, salah satu yang menjadi pelemahan atau faktor pendukung pelemahan ISG related atau berhubungan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perpanjangan PPKM. Cuman kalau saya lihat meskipun pemerintah ini ada perpanjangan PPKM, investor ini tidak cenderung panic selling karena dari kebijakan perpanjangan PPKM-nya ini ada sisi pelonggaran, di mana salah satunya pelonggaran itu bahwa setiap customer yang datang kunjung ke mall ini dia bisa dine in at least 60 menit. Nah, dengan pelonggaran seperti ini tentunya pemerintah berharap akan ada pemulihan kembali dari sisi daya beli masyarakat. Jadi dari perpanjangan PPKM ini memang cukup memberikan kontribusi negatif, tapi so far investor tidak panic selling. Jadi sentimen negatifnya tidak terlalu berpengaruh. Gitu sih. Terus kalau kita bisa lihat juga sebenarnya menariknya hari ini meskipun kita ada penurunan di 0,23%, kalau kita perhatikan dari sisi transaksi asing ya, ini asing justru asing malah ini ya gencar untuk koleksi saham-saham ini blue chip. Jadi di saat ISG kita melemah, asing justru malah net buy di saham-saham blue chip kayak Telkom, Big Banks, kayak BBRI, BBCA, Bank Mandiri. Nah, ini bisa menjadi indikasi positif nih buat para investor dan trader bahwa kondisi pasar modal kita sekarang ini sebenarnya masih dalam arti kondusif dan memang masih bagus kok. Dalam tanda petik perilaku investor asing itu juga menjadi menjadi acuan untuk investor kita seperti apa, apakah perlu panik atau masih kondusif situasinya atau seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakan dari tadi disampaikan Bang Fahmin ada sekitar 427 saham yang saat ini bergerak di zona merah. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi sektor ini, Mas Ridwan, seperti apa pergerakannya? Oke, kalau dari sektor memang di sini yang saya lihat hari ini yang sektor cukup atraktif ya. Ini ada dari sektor properti. Karena memang kalau kita lihat properti ini didukung pertama terkait dengan kebijakan PPKM juga, di mana kan di sini pemerintah telah melonggarkan kebijakan PPKM, di mana emiten-emiten yang bergerak di bidang pengelola mall ini diuntungkan ya, karena yang tadi ada kebijakan pelonggaran dari sisi dine-in, di mana customer bisa dine-in maksimal 60 menit. Nah, ini bisa menjadi daya tarik para investor karena para investor melihat bahwa ada sisi peluang di kebijakan PPKM ini, gitu. Dengan adanya peluang yang ada di kebijakan mendorong para investor di bursa melihat bahwa jangka pendek ini sektor properti menarik, seperti itu. Khususnya properti yang di bidang pengelola mall kayak CTRA, BSDE, SMRA, dan PEWON. Itu. Apakah kemungkinan gimana? Yang terjadi hari ini apakah bisa juga dicermati untuk perdagangan besok? Oke. Kalau kita lihat kembali dari sektor properti ya, kalau kita lihat dari technical memang sebenarnya kan properti ini termasuk sektor yang bisa dibilang yang paling lemah selain dari sektor konstruksi ya. Tapi kalau kita lihat mulai ada berita positif dari sisi sektor properti ya, ini bisa menjadi pilihan untuk para trader terutama untuk besok, bahwa sektor properti ini masih bisa naik, karena kalau kita lihat dari secara teknikal untuk properti ini istilahnya udah ketinggalan jauh dengan sektor lain, artinya potensial upside-nya itu lebih besar. Jadi untuk para trader yang mau coba memanfaatkan momentum dari kebijakan PPKM ini bisa pantau sektor properti besok. Bang Fahmin, ya. Bang, kalau misalnya kembali kita ke PUBEX ini, Public Expose 2021, kemarin juga sudah kita bahas bersama Mas Irfan.
Nah, ini target dari PUBEX 2021 ini kan meningkat dibandingkan dengan 2020, di mana target kehadiran peserta secara daring itu sekitar 44.000 kalau tidak salah. Nah, seperti apa dari 2 hari pelaksanaan ini animo peserta, animo masyarakat dan juga investor untuk mengikuti public expose itu seperti apa, Bang Fahmi? Ya, kalau kita lihat ya, selama 2 hari pelaksanaan public expose ini animonya cukup besar sekali gitu, Beli ya. Karena memang agenda public expose ini kan merupakan agenda tahunan ya, agenda rutin gitu. Jadi investor-investor kita yang ada di pasar modal itu sebenarnya sudah menantikan juga nih pelaksanaan public expose yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Karena disinilah momentum buat para investor betul-betul untuk mengkonfirmasi ke emitennya secara langsung kira-kira hal apa yang dinilai penting terhadap emiten tersebut, seperti itu keputusan investasi mereka selaku investor gitu, Beli. Jadi kalau kita lihat pendaftar ya, sayangnya datanya saya belum bisa sampaikan secara ini ya, karena masih terus kita lakukan pendaftaran, karena pelaksanaan public expose ini sendiri itu berlangsung sampai tanggal 10 September gitu, Beli. Jadi buat para sobat EDX, sobat bisnis Sulawesi maupun sobat panin sekuritas ya, yang belum mendaftar untuk public expose itu masih terbuka kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan memilih emiten apa yang akan diikuti public expose-nya, terutama untuk besok sampai hari Jumat nanti gitu, Beli. Karena dalam public expose ini bukan hanya informasi dari emitennya yang bisa didapatkan oleh para sobat EDX semuanya, tetapi panitia public expose pun juga menyiapkan giveaway ya buat para sobat IDX yang ikut dalam public expose ini, seperti itu, Beli. Oke, kembali ke Mas Ridwan. Mas, kedepannya kondisi kembali normal ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Nah, kemungkinan hal-hal seperti ini, artinya pertemuan secara virtual, terus kegiatan-kegiatan secara virtual, itu akan terus dilakukan sepertinya, dan semakin banyak pihak yang melakukan ini dibandingkan mereka harus setiap saat itu bertemu secara langsung dalam jumlah yang banyak. Nah, kira-kira ini apa pengaruhnya terhadap sektor, khususnya sektor teknologi nih, Mas Ridwan, ke depannya? Oke, menurut saya, Beli, kalau untuk sektor teknologi ke depannya ini masih sangat menarik ya, karena sejak pandemi hal positif yang bisa kita lihat adalah bahwa adanya perubahan dari konsumen behavior ya, atau perilaku konsumen, di mana yang tadinya mungkin sering banyak offline, kita belanja, hangout dan sebagainya, termasuk dalam hal pekerjaan, akhirnya kita dipaksa untuk berubah menjadi online. Nah, artinya kita ini semua yang masyarakat yang sudah cukup bergantung dengan online. Nah, ini bisa menjadi istilahnya ini bisa menjadi dorongan ke depannya bahwa potensi online ini masih cukup besar, terutama dari sisi sektor teknologi. Kalau kita lihat dari berbagai emiten ya, Beli, kalau kita lihat di sini terutama dari sektor perbankan, ini mereka terus berlomba-lomba untuk mengeluarkan yang namanya produk atau layanan-layanan digital. Tidak hanya perbankan, bahkan di PUBEX hari ini pun kalau misalkan teman-teman sobat IDX, sobat bisnis Sulawesi dan sobat PANS mengikuti yang PUBEX-nya Bumi Serpong Damai itu yang BSDE, yang grupnya Sinarmas, mereka sendiri ada rencana bahwa kedepannya akan masuk ke bisnis data center. Ya, ini kan related juga nih sama digital atau teknologi. Artinya kita tahu bahwa memang sekarang ini emiten-emiten baik yang non-teknologi pun lagi berusaha untuk memanfaatkan momentum ke depannya untuk transformasi dari beberapa layanan mereka ke layanan digital. Artinya sektor teknologi ini masih sangat menarik untuk ke depannya. Seperti itu. Oke, kembali kita ke kebijakan terkait dengan mal-mal yang sudah mulai dibuka, terus dine-in juga sudah diberikan kesempatan hingga 60 menit ya, dari sebelumnya 20 menit. Nah, sebenarnya sektor properti yang Mas Ridwan sampaikan yang
bisa dampak dengan kebijakan itu? Kira-kira sektor lain yang juga mengalami dampak positif dari kebijakan itu apa, Mas Ridwan? Oke, selain dari properti di sektor retail ya, itu juga termasuk diuntungkan karena apa? Kita tahu kan akses mall ini kan sudah kembali dibuka ya. Artinya mereka-mereka atau emiten-emiten yang memang bergerak di bidang mall, terutama retail, mereka juga akan diuntungkan karena apa? Di sini kan akan mendongkrak dari pemulihan dari sisi bisnis mereka, seperti itu. Jadi ini juga bisa dijadikan pertimbangan untuk para trader atau investor bahwa sektor retail ini mulai bisa dilirik karena kita lihat bahwa dari sisi kebijakan pemerintah di mana kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama di sektor retail. Itu. Kalau kita berbicara khusus saham ini, Mas Ridwan, rekomendasi saham apa saja yang menarik untuk saat ini untuk trading dan juga investasi jangka panjang? Oke, kalau saya perhatikan dari pergerakan pasar tadi dari indikasi ini ya, indikasi asing net buy ya, di mana meskipun indeks turun tapi asing pun malah optimis di pasar ISG kita hari ini. Nah, jadi buat para trader bisa memanfaatkan untuk ikut koleksi beli dari beberapa saham yang memang lagi diakumulasi asing per hari ini. Contoh ada ini ya. Contoh yang akumulasi asing ini ada BBCA, Bank Mandiri, BMRI, BBRI, dan Telkom. Nah, jadi para trader bisa memanfaatkan untuk ikut koleksi buy dari sisi net buy asing. Terus yang kedua, kalau trading berdasarkan sektor, di sektor properti juga masih menarik. Jadi buat teman-teman yang memanfaatkan sentimen PPKM, itu bisa perhatikan saham-saham CTRA, Sumarekon, SMRA, Pewon, dan BSDE. Kalau untuk yang jangka panjang, itu sebenarnya kalau kita klasifikasi berdasarkan sektor beli, itu banking itu bisa diperhatikan ya, salah satunya sektor banking, itu ada BCA, terus ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan BBNI. Terus yang kedua, dari sektor bank digital ya, itu ada BABP, itu Bank MNC, BBKP, Bank Bukopin, dan BBYB ya. Terus juga ada sektor telekomunikasi beli yang bisa dimanfaatkan juga oleh para investor untuk investasi jangka panjang, bisa cicil buy aja di saat harga saham turun. Itu bisa dipilih Telkom, Excel, Indosat, Tower, dan Tebik. Terakhir ini sektor teknologi yang lagi marak-maraknya, terakhir itu yang sempat trending mungkin sampai sekarang, itu ada Buka. Kalau menurut saya Buka kedepannya masih menarik. Kalau kita perhatikan ya teman-teman mungkin sempat baca informasi Buka yang terakhir bahwa dia terakhir di kuartal 2 ini mencetakkan pertumbuhan dari segi fundamental. Jadi bisa teman-teman pertimbangin untuk masuk Buka untuk jangka panjang. Jadi menjadi favorit ya sampai saat ini ya, sampai sejauh ini. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, Bang Fahmi atau Bang Ridwan bisa menanggapi dari teman-teman kita yang sudah bergabung dan menanyakan, bank swasta ada nggak yang go public? Ini dipertanyakan tadi oleh Andi Heril Anwar. Bang Fahmi, mungkin gimana? Bang Fahmi, Gimana pertanyaannya, Beli? Tadi ada teman kita yang menanyakan, Andi Heril Anwar nih, Bang Fahmi, ada nggak bank swasta yang go public? Kalau bank swasta saya rasa udah banyak sekali ya yang go public gitu, sama seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi ya. Bank big cap yang hari ini diborong asing itu kayak BCA, itu kan bank swasta ya, itu yang sudah go public gitu. Dan sepertinya hampir semua perusahaan kalau perbankan itu hampir semua perbankan sebenarnya udah listing gitu di pasar modal gitu. Bank apa lagi ya? Mas Ridwan ya yang belum go public ya, kalau di perbankan ya. Karena
justru perbankan itu yang paling banyak ininya, konstituennya paling banyak gitu. Jadi bisa dibilang hampir mungkin hanya ada beberapa gitu yang belum ya. Kalau Bank BPD sendiri itu baru ada 3 ya, yang saat ini go public baru ada 2 ya, BJBR sama Bank Jatim. Kalau untuk Bank BPD, sementara untuk bank swasta saya rasa kecuali kalau swasta dilihat dari kayak BPR ya, itu BPR itu mungkin karena secara aturan mereka masih terkendala gitu untuk listing di pasar modal. Tetapi kalau bank swasta umum yang lainnya itu saya rasa hampir semua sudah listing sih di pasar modal kita, seperti itu. Oh ya, satu lagi informasi, hari ini ada pencatatan saham baru juga nih di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Prima Andalan Mandiri Tbk ya, atau Mandiri Coal. Sektornya batubara, itu listing hari ini tanggal 7 September 2021. Jadi kita kedatangan satu emiten lagi nih hari ini, beli. Jadi semakin banyak pilihan, ada tambahan lagi pilihan bagi investor ini ya. Nah, kalau kita melihat dalam kondisi seperti ini, apakah ada perubahan dari perilaku masyarakat atau investor dalam berinvestasi atau memperlakukan saham-saham mereka? Bang Famin atau Mas Ridwan? Kalau saya sendiri sih, kalau saya lihat sebenarnya kalau perilaku konsumen sebenarnya sih lebih mereka melihat bahwa mereka berusaha untuk following the trend gitu ya. Mereka berusaha untuk melihat kira-kira dalam jangka pendek ini apa yang bisa mereka perhatikan dari peluang-peluangnya, mulai dari kita perhatikan dari berita-berita saham, mana saham yang lagi memang ada berita bagus, mana saham yang memang memiliki perkembangan bagus. Terus juga dari sisi jangka panjang sih sebenarnya kalau dari sisi konsumen behavior-nya, kalau khusus di saham sih sebenarnya mereka punya harapan penuh untuk di sektor-sektor kayak sektor teknologi, sektor perbankan, dan sektor telekomunikasi sih, beli. Kalau saya lihat. Oke. Apa yang bisa disampaikan untuk menutup perjumpaan kita nih, Mas Ridwan, sebelum ke Bang Famin? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya untuk bagi para trader sebenarnya kuncinya adalah sebenarnya up to date aja terkait dengan berita-berita saat ini atau yang memang sedang trending saat ini seperti apa. Terus yang kedua bisa juga diperhatikan dari sisi transaksi asing ya, di mana asing ini selalu menjadi salah satu indikator di pasar modal bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa asing ini juga memberikan pengaruh terhadap pergerakan ISG, meskipun bukan satu-satunya faktor, tapi itu bisa menjadi istilahnya sisi optimis kita dalam trading jangka pendek gitu. Kalau selama asing net buy, jadi nggak perlu khawatir gitu. Terus yang kedua, kalau dari sisi investor jangka panjang, sebenarnya kalau kita lihat ke depannya seharusnya kita terus akan mengalami yang namanya pemulihan ya. Karena kalau kita lihat dari program vaksinasi kita yang semakin terus digencar oleh pemerintah, terus juga kita lihat dari pemerintah sudah melonggarkan kebijakan PPKM. Jadi menurut saya 2 poin ini bisa menjadi poin penting dalam pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Jadi untuk investasi jangka panjang masih sangat menarik di pasar modal Indonesia. Bang Famin, apa yang ingin disampaikan untuk menutup perjumpaan kita untuk sore hari ini? Ya, mungkin saya menyambung saja ya apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi. Yang pertama bahwa investor itu harus up to date ya. Untuk up to date, saya rasa para investor trader yang hadir pada kesempatan sore ini menggunakan kesempatan event public expose ini untuk mendapatkan informasi yang up to date dari para emiten ya. Karena di kesempatan inilah para sobat IDX itu bisa mendapatkan informasi yang nyata gitu dari para emiten gitu, bukan dari analis, bukan dari apalagi kompomers gitu, tapi betul-betul dari emitennya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah vaksinasi yang disampaikan juga oleh Mas Ridwan tadi. Saya ingin sampaikan juga ke semua viewers kita sore hari ini bahwa besok adalah penyelenggaraan vaksin dalam rangka HUT Pasar Modal ke-44 yang kita selenggarakan di Makassar ya, yang berlokasi di Hotel Miko Makassar, tepatnya di Ballroom Onyx. Bisa dimanfaatkan oleh para viewers, sobat bisnis Sulawesi, sobat IDX dan sobat Panin Sekuritas untuk bisa
mensukseskan program pemerintah untuk mendapatkan target herd immunity ini ya. Sebisa mungkin kita menggunakan kesempatan ini karena semuanya free gitu, dan kita selenggarakan memang di tempat yang representatif untuk vaksinasi ini. Jadi penyelenggaraan vaksinasi ini akan berlangsung 2 hari, mulai besok tanggal 8 sampai tanggal 9. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa melihat di postingan IG, Instagram, IDX Social. Untuk cara pendaftarannya ada di situ gitu, Bli. Dan menariknya bahwa vaksin ini itu bisa langsung sekaligus. Bagi yang sudah melaksanakan vaksin pertama, bisa langsung mengikuti vaksin kedua di acara tanggal 8 dan tanggal 9 besok ini, Bli. Jadi bukan hanya vaksin satu aja, jadi sangat terbuka gitu. Tahap keduanya ya. Betul Bli. Seperti Mereka yang karena kan kemarin banyak juga tuh dia sudah dapat jadwal vaksin kedua, ternyata dia susah untuk mendapatkan vaksinnya gitu. Nah sekarang kita fasilitasi gitu di acara besok, mau vaksin pertama mau vaksin kedua semuanya kita siapkan di event besok, seperti itu, Bli. Oke, semakin banyak masyarakat vaksin seperti Mas Ridwan sampaikan tadi kan, pergerakan kita juga semakin bagus di pasar ini, Mas Ridwan ya. Baik, terima kasih Mas Ridwan, Bang Fahmi yang terbincang-bincangnya sore hari ini. Kita berjumpa kembali esok hari atau di lain kesempatan ya, karena kita akan selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 16.30 WITA, kecuali tanggal merah atau hari libur. Sekali lagi terima kasih Mas Ridwan, Bang Fahmin. Sampai jumpa. Oke. Sehat selalu ya. Sehat selalu, Bli. Thank you, Bli. Sampai ketemu besok, Bli. Sampai ketemu besok, Bli. Siap. Terima kasih juga teman-teman sahabat bisnis Sulawesi yang hari ini. Jangan lupa pantengin besok lagi kita di pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan kita juga masih akan hadir terkait dengan capital market atau pasar modal pada perdagangan di hari esok berarti ya. Oke, sekali lagi sampai jumpa semuanya. Baik, Satu tuh ya. Bli. Baik, thank you, Bli.